Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom kekasih-kekasih Kristus, permata-permata hati Kristus. Ada sukacita di dalam Yesus, ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita semua bersatu hati, kita akan berdoa syafaat. Syakarabaho rabatakarabasikirabo karabaho rabatakarabasi. Syakarabaho rabatakarabasikirabo karaba. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah di bulan yang baru ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu dari waktu ke waktu dalam kehidupan kami, dalam hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami berdoa, kami membawa Gembala Pembina kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan, kesehatannya Kau berkati, keluarga pelayanan Kau berkati, urapan-Mu yang baru setiap pagi Tuhan tercurah bagi hamba-Mu ini Tuhan. Kami serahkan Gembala Pembina kami beserta para wakilnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga membawa Gembala Rayon kami, Bapak Wiweko Mulyono, ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Engkau yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan, kesehatan keluarga pelayanan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk gembala kami di GBI Grand Wisata, Bapak Riki Budianto, ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati Tuhan, kesehatan, keluarga, pelayanan, pekerjaan hamba-Mu ini Tuhan. Bersama Ibu Linda dan kedua anaknya Tuhan, biarlah senantiasa ada dalam tangan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa ini Tuhan, biarlah Engkau Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan bangsa ini Tuhan. Kiranya Roh-Mu tercurah di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin negeri ini Tuhan. Engkau berkati Bapak Jokowi, berikan hikmat, berikan hati yang takut akan Engkau dalam memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Juga semua pemimpin-pemimpin dari pusat dan daerah Tuhan, sampai daerah Kau berkati Tuhan. Berikan hikmat dan hati yang takut akan Engkau dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, para medis Tuhan. Kau berikan hikmat, Kau berikan ketekunan, Engkau berikan kesehatan Tuhan, bersama keluarganya Tuhan yang menangani semua pasien-pasien COVID Tuhan. Engkau tolong Tuhan, biarlah Tuhan mereka semua Tuhan bisa sembuh dan kembali berkumpul bersama keluarga. Syakarabaho rabataka rabasikirabo, kiarabaho rabataka rabasikirabo karaba. Biarlah kasih setiamu Tuhan berlimpah atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah pertobatan juga terjadi atas bangsa ini Tuhan. Pemulihan terjadi atas bangsa ini, pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi terjadi atas bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga membawa Bekasi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya belas kasih-Mu juga turun atas Bekasi. Biarlah Tuhan ada kemuliaan-Mu dinyatakan atas Bekasi Tuhan. Bekasi juga dipulihkan Tuhan. Bekasi dimenangkan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Syakarabaho rabataka rabasikirabo karaba, ya bakarabaho rabataka rabasikirabo karabaho rabapapapapa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau begitu berarti dalam hidup kami. Tuhan, Jumat Agung yang lalu kami memperingati Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus untuk darah yang tercurah, darah yang kudus, yang menyucikan kami Tuhan, yang melayakkan kami Tuhan untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah. Terima kasih Tuhan untuk tangan yang terpaku, untuk kaki yang terpaku, untuk lambung yang tertombak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, raga, pikiran, dan kekuatan kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga memberkati ya Tuhan setiap umat-Mu di GBI Grand Wisata Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan Kau berikan kelegaan Tuhan, yang punya masalah ekonomi Tuhan Engkau buka jalan Tuhan, Kau cukupkan segala kebutuhan mereka sesuai dengan kemuliaan dan kekayaan-Mu Tuhan di dalam nama Kristus Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, pegang kami sampai garis akhir Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh mencapai garis akhir. Kami boleh menjadi orang yang lebih dari pemenang. Biarlah belas kasih-Mu turun untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah di hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang Bapak Ibu mengikuti melalui Zoom boleh lambaikan tangannya. Mungkin Bapak Ibu juga yang mengikuti melalui YouTube atau Facebook atau channel siaran lainnya boleh lambaikan tangannya. Serta boleh ramaikan juga kolom chat. Yang siap untuk masuk lebih dalam lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan, sorakan Yuk mari kita sama-sama kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Tuhan, sungguh ajaib anugerah-Mu ya Tuhan. Bagi setiap kami ya Tuhan.
Kau boleh mati dan Kau bangkit bagi setiap kami ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan ajaib sungguh. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku,
Sebab Engkau yang layak untuk kami tinggikan ya Tuhan. Engkau Tuhan yang bangkit dan juga menang ya Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan. Yes Lord. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwa kami mau memuja Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, oh Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Kami mau memuja-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, angkat tanganmu sambil katakan Engkau Tuhan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Jiwaku mau memuja-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Kita mau katakan lebih lagi Engkau. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Amin Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sambil angkat tanganmu katakan sekali lagi, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan. Yes God. Amin Tuhan. Kau telah bangkit dan menang ya Tuhan. Yes God. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku memuja,
siap untuk memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan. Yuk Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan dan mau bersuka cita lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya dan bilang haleluya. Yesus Haleluya. dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. Yes Lord. Sebab Engkau dari surga turun ke bumi ya Tuhan. Bagi setiap kami ya Tuhan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Katakan gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanah-tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Katakan sukacita, sukacita, pujian di rumah-rumah, yes. Dan tarian Di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat. Katakan sukacita, sukacita, pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sama-sama kita angkat pujian dari awal. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Katakan gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, yes God. sungai serta Kami mau bersuka ya Tuhan. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Katakan sukacita, sukacita, pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan katakan sukacita, sukacita, pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Biar musik memuji Tuhan, yuk sama-sama kita menari buat Tuhan. Sebab kita bersuka cita karena Tuhan telah bangkit dan menang. Katakan amin. Come on, kita katakan sukacita pujian. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeri. Sekali lagi katakan sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Katakan Tuhan, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Sama-sama saudara kita mau kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan Yesus, sorakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang mau memuji Tuhan lebih lagi boleh angkat tangannya. Yuk sambil angkat tangan kita mau katakan Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Come on, angkat tanganmu katakan Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah
saudara yang bersukacita melambaikan tangannya. Katakan Tuhan dahsyat banget buat Tuhan dahsyat banget. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya Tuhan. Sambil membawa korban pujian buat Tuhan. Yes God. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi kita mau bawa pujian ini dari awal. Katakan masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa korban pujian Tuhan. Dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan. Berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam
Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi
fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka linknya ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara, salam saudara, dimanapun saudara berada, baik berada di rumah-rumah masing-masing, mungkin ada di kantor, ada di rumah sakit, ada dalam perjalanan, yang menyaksikan ibadah pada saat hari ini. Saya percaya hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Hadirat Tuhan memenuhi kita. Hadirat Tuhan menjamah kita. Dan saya berdoa, biar hari ini pengalaman pribadi kita masing-masing, menikmati Tuhan, merasakan Tuhan, mengalami Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Saya percaya ada berkat Tuhan khusus pada hari ini. Dalam perayaan Jumat Agung dan Paskah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hari yang istimewa bagi semua orang percaya. Termasuk hari istimewa buat iman saya dan iman saudara. Saudara, kita merayakan Jumat Agung. Kenapa disebut Jumat Agung? Ada satu pribadi yang memiliki kasih yang agung, yang mengasihi saya dan mengasihi saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biar hari ini kita semua mengalami, merasakan kasih Tuhan Yesus menjamah hati saya, menjamah hati saudara. Mari angkat tangan sama Tuhan, katakan kepada Tuhan Yesus, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami kasih-Mu. Tuhan Yesus sungguh indah. Sambil angkat tangan katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan
Angkat tangan saudara, buka suara saudara, sembah Tuhan Yesus. Oh ya lama-lama sanggup Jesus, Tuhan kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah Tuhan. Ya lama-lama sanggup Jesus, Jesus, Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami kasih-Mu. Tuhan Yesus, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Bapa, terima kasih hadirat-Mu memenuhi kami saat ini Tuhan. Hadirat-Mu menjamah kami, hadirat-Mu melingkupi kami Tuhan. Tuhan mengurapi kami. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan berbicara kepada kami. Melalui firman-Mu Tuhan menyatakan isi hati-Mu, kebenaran-Mu bagi kami semua. Urapi hamba-Mu secara khusus. Urapi setiap kami yang menyaksikan, yang beribadah bersama-sama saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan yang pimpin kami. Tuhan yang pimpin ibadah saat ini. Dari awal hingga akhir. Sebab hidup kami milik Tuhan. Tuhan milik kami. Dan ibadah ini milik Tuhan. Kami percaya hidup kami, keluarga kami telah diberkati Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Salam saudara. Sekali lagi salam saudara. Saudara, saya percaya kita hari-hari ini bersama seluruh saudara kita seiman di seluruh dunia sama-sama merayakan hari yang sangat istimewa bagi kekristenan kita, yaitu Hari Raya Jumat Agung dan Hari Raya Paskah. Dua hari raya yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Malam hari ini, pada saat hari ini, saya ingin membawa saudara sama-sama kita mendengar firman Tuhan. Biar tatkala firman Tuhan diberitakan, Tuhan menjamah saya, Tuhan menjamah saudara. Nas firman Tuhan hari ini kita ambil dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayat 4. Yang saudara membawa Alkitab, buka Alkitab saudara atau buka HP saudara. Kita bacakan bersama-sama dengan iman, dengan suara keras bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan
dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara yang Tuhan kasihi, hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, ada mengalami 6 peristiwa yang Tuhan Yesus alami. Memasuki masa-masa sengsara sampai dia mati di kayu salib, sampai dia dikubur, sampai dia bangkit pada hari ketiga. Ada 6 peristiwa penting yang Tuhan Yesus rasakan, yang Tuhan Yesus alami, yang punya pembelajaran rohani yang sangat penting buat saya dan buat saudara. Peristiwa pertama adalah, yaitu dalam Matius pasal 26 ayat 6 sampai ayat 7. Nanti kita baca di rumah masing-masing. Alkitab berkata, Yesus diurapi. Saudara, ini menjadi pola kerajaan Allah. Setiap orang yang dipilih, yang dipanggil untuk melaksanakan kehendak Tuhan, melakukan pelayanan, melakukan tugas-tugas ilahi, orang itu selalu diurapi oleh Tuhan. Diurapi artinya kemampuan ilahi yang menyertai saya dan saudara. Benar Zakaria pasal 4 ayat 6 berkata, bukan oleh kuat gagahmu kata Tuhan, bukan oleh kuat dan keperkasaanmu kata Tuhan, tapi oleh rohku kata Tuhan. Saudara, waktu Tuhan mengurapi kita, yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak bisa menjadi bisa, yang sukar menjadi mudah. Sebab kemampuan Tuhan menyertai saya, menyertai saudara. Karena pengurapan Tuhan menyertai saya dan menyertai saudara. Makanya pesan firman Tuhan dalam kebaktian Jumat Agung dan Paskah hari ini, biarlah kita selalu minta diurapi oleh Tuhan. Yesus sendiri diurapi oleh Bapa di surga. Petrus dan teman-teman murid-murid Tuhan Yesus diurapi oleh Tuhan. Berarti saya dan saudara yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, tidak mampu kita melakukan dengan kekuatan sendiri. Tapi tatkala Tuhan mengurapi saya, mengurapi saudara, itu artinya kemampuan Tuhan menyertai kita selalu. Maka itu setiap hari saya selalu berkata, Tuhan urapi saya, Tuhan urapi saya. Biar menjadi doa saudara mulai hari ini. Setiap hari berkata, Tuhan urapi saya dan urapi saya, untuk melayani Tuhan dengan kuasa dan pengurapan dari Tuhan. Yang mau diurapi Tuhan, angkat tangan saudara, katakan amin. Saudara, peristiwa kedua yang dialami oleh Tuhan Yesus menjelang masa-masa sengsara, masa-masa penderitaan Tuhan, sampai dia naik di kayu salib. Yaitu Alkitab berkata, Injil Lukas pasal 22 ayat 3 dan ayat 4 berkata begini. Judulnya adalah Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Siapa Yudas Iskariot? Alkitab berkata Yudas Iskariot adalah murid Tuhan sendiri. Orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang disayang sama Tuhan. Orang yang dipilih oleh Tuhan. Salah satu orang yang terdekat dengan Tuhan. Tapi sayang, diam-diam Yudas mengadakan konspirasi jahat kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Oh saudara yang Tuhan kasihi, seharusnya dalam masa-masa sengsara, seharusnya dalam masa-masa penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, mestinya dia sebagai murid yang dikasihi, dia ikut membantu
ikut menghibur, memberi kekuatan, menolong, menguatkan Tuhan Yesus. Tapi sayang, yang dilakukan Yudas Iskariot adalah dia yang mengkhianati Yesus, mengkhianati gurunya, mengkhianati Tuhannya, dan menjualnya dengan 30 keping perak. Saudara yang Tuhan kasihi, betapa sakitnya hati yang dikhianati oleh orang yang terdekat. Betapa sakitnya orang dikhianati dengan orang yang paling karib, orang yang dikasihi olehnya. Saudara yang Tuhan kasihi, pesan Tuhan hari ini, jangan hianati siapapun juga. Suami, jangan hianati istrimu. Istri, jangan hianati suamimu. Atasan, jangan hianati bawahanmu. Bawahan, jangan hianati atasanmu. Sesama pelayan Tuhan, sesama hamba Tuhan, sesama rekan sekerja, jangan saling mengkhianati. Saya mau beritahu kepada saudara, Alkitab berkata, waktu Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus divonis untuk dihukum mati, Yudas menyesal, tapi sayang tidak bertobat sungguh-sungguh. Dia malah mati gantung diri dan jatuh tertelungkup dan isi perutnya terburai, darah berceceran di tanah. Makanya tanah yang disebut itu adalah Hakaldama, tanah darah. Saudara, orang yang suka mengkhianati tidak mau bertobat, akibatnya mengerikan, matinya juga mengerikan. Saya tidak menakut-nakuti saudara. Kalau kita pernah mengkhianati seseorang, biarlah mulai Paskah hari tahun ini bertobat sungguh-sungguh. Jangan mengkhianati siapapun juga, termasuk orang yang saudara kasihi, yang mengasihi saudara, yang menyayangi saudara. Jangan seperti Yudas yang mengkhianati gurunya, Yesusnya, yang sangat mengasihi dia. Alkitab berkata Yesus berada di Taman Getsemani, yaitu dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat 42. Tuhan Yesus berada di Getsemani. Alkitab memberitahukan kepada saya dan saudara, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada dua taman yang sangat terkenal di Alkitab. Taman yang pertama disebut namanya Taman Eden, tempat Adam dan Hawa tinggal, permulaannya di sana. Hidup berkelimpahan, hidup berkecukupan. Tapi sayang, Adam dan Hawa digoda oleh iblis dan jatuh dalam dosa. Dan karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maut menjalar kepada semua manusia. Dan Alkitab berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Taman yang kedua yang sangat terkenal adalah yaitu Taman Getsemani, di mana tempat Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Menjelang penyalibannya, Yesus datang ke Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Saking hebatnya pergumulan doa Yesus, Alkitab berkata, peluhnya bertetesan jatuh ke tanah bagaikan darah. Ini pergumulan yang sangat takut, sangat yang dasar dan menakutkan. Dia harus menerima cawan murka Allah. Dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Cawan murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita yang berdosa harus ditanggung oleh Tuhan Yesus, supaya kita tidak kena murka Allah, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, maka itu pesan hari ini adalah
Berdoalah dengan sungguh-sungguh dan berjaga-jagalah supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Katakan amin. Peristiwa yang keempat adalah Alkitab berkata dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat 62, di mana Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saudara, sangat disayangkan. Petrus diharapkan kelak menjadi pemimpin. Petrus diharapkan kelak meneruskan pelayanan, menjadi teladan, menjadi saksi bagi Tuhan. Tapi sayang, di saat-saat Yesus mengalami penderitaan, Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 10 ayat 32-33 berkata, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku menyangkal orang itu di depan Bapa-Ku di surga. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakui orang itu di depan Bapa-Ku di surga. Pesan Tuhan yang keempat adalah, saudara, apapun tekanan yang kita alami, apapun situasi yang kita alami, yang mengintimidasi kekristenan iman kita, saudara, jangan sekali-sekali keluar dari mulut saya dan mulut saudara kita menyangkal Tuhan Yesus. Jangan. Sebab Alkitab berkata tadi, kalau kita mengakui Yesus di depan manusia, Yesus mengakui kita di depan Bapa di surga. Kalau kita menyangkal Yesus di depan manusia, Yesus akan menyangkal kita di depan Bapa di surga. Saya berdoa hari ini, kita berkata di hadapan Tuhan oleh kekuatan Roh Kudus. Dan kita berkata, Tuhan, apapun tekanan, persoalan, tantangan yang kami hadapi dalam hidup kekristenan kami selalu berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Yang setuju angkat tangan, katakan amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami kasih-Mu. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Peristiwa kelima, saudara, yang Yesus alami menjelang masa-masa sengsara Dia. Yesus ditangkap dan dibawa ke Pilatus untuk diadili. Semua tuduhan jahat diberikan kepada Yesus di hadapan Pilatus. Dan Alkitab berkata, Pilatus menginterogasi Tuhan Yesus dengan teliti. Dan akhirnya Pilatus di hadapan orang Yahudi berkata dengan jelas, dengan tegas, tidak dapat kekurangan, kesalahan dan dosa atas orang ini. Orang ini tidak bersalah. Yesus tidak pernah berdosa. Yesus tidak pernah bersalah. Tidak bersalah, tidak berdosa. Untuk dia dihukum mati. Saya ingat firman Tuhan berkata,
yang berkata demikian. Yesus telah dibuat yang menjadi dosa atas kita. Dan karena Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang Tuhan kasihi, pada hari ini, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Katakan amin. Katakan amin. Yang terakhir, yang keenam. Alkitab berkata Yesus dicerca. Yesus diolok-olok. Yesus diludahi. Yesus dimaki-maki. Yesus disesah. Yesus ditampar. Yesus dicambuk 39 kali. Dengan cambuk yang ujungnya terbuat dari kail seperti besi, seperti kail. Setiap kali dipecut, 1 kali sampai 39 kali. Dah! Itu ujung besi yang seperti kail masuk kepada daging Yesus, ke kulit Yesus. Ditarik, dah! Daging dan kulitnya terbawa, hancur. Sangat menderita. Sangat sakit dialami oleh Tuhan Yesus. Belum sampai di situ. Kemudian Yesus dipaku tangan kanannya. Dengan paku yang kasar, yang besar. Dipaku, dak, dak. Sakitnya luar biasa. Tangan kiri dibentang. Dipaku. Sakitnya luar biasa. Belum sampai di situ penderitaan Tuhan Yesus. Kakinya ditumpuk menjadi 2. Dipaku dengan paku yang besar. Yang panjang. Sakitnya luar biasa. Dak, dak, dak. Belum berakhir penderitaan Tuhan Yesus. Jadi mahkota duri yang sangat tajam ditaruh di kepalanya. Ditekan, dipukul mahkota itu. Sehingga duri-duri itu nancap di kulit kepala Yesus. Darah bercucuran di mana-mana, membasahi seluruh tubuh Yesus. Sakitnya luar biasa. Belum berhenti sampai di situ penderitaan Tuhan Yesus. Seorang prajurit mengambil tombak, menusuk lambung Yesus. Tas! Sakitnya luar biasa. Darah dan air mengalir keluar. Saudara yang Tuhan kasih, Yesus begitu menderita buat saya dan saudara. Mengalami siksaan yang luar biasa untuk saya dan saudara. Baik secara jiwa, secara fisik. Dia menderita sangat luar biasa. Penderitaannya tak terkirakan. Untuk saya. Untuk dosa saudara. Untuk dosa kita semua. Dia alami itu semua. Setiap kali saya merenungkan ini, rasanya saya ingin menangis, saudara. Apa yang dialami begitu hebat penderitaannya. Tapi di tengah-tengah penderitaan yang sangat hebat itu, keluar dari mulut Tuhan Yesus bukan kata-kata makian, bukan kata-kata omelan, bukan kata-kata kutuk, tapi kata-kata yang indah, kata-kata yang agung, ungkapan kasih yang agung untuk saya dan saudara, yang berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Di tengah-tengah penderitaan yang sangat dahsyat dan mengerikan itu, keluar ucapan pengampunan dari Tuhan untuk saya dan untuk saudara. Pesannya adalah, Tuhan mau kita saling mengampuni satu sama lain. Tuhan mau kita saling mengampuni satu sama lain. Matius pasal 6 ayat 14-15 berkata, kalau kamu mengampuni orang lain, maka Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga pun tidak mengampuni kamu. Apapun yang saudara rasakan alami hari-hari ini,
Mungkin saudara dikecewakan oleh seseorang. Mungkin istri dikecewakan oleh suaminya. Suami dikecewakan oleh istrinya. Mungkin merasa disakiti oleh pasangannya. Disakiti oleh atasannya. Terluka oleh bawahannya. Sama-sama rekan pelayanan. Tapi pesan Tuhan hari ini, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Seperti Tuhan telah mengampuni saya. Seperti Tuhan telah mengampuni saya dan saudara. Tuhan mau kita pun saling mengampuni. Yang setuju saling mengampuni katakan amin. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami kasih-Mu. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Yang terakhir, saudara, puncak daripada penderitaan Tuhan Yesus. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya untuk saya dan untuk saudara. Saudara yang Tuhan kasih, tidak ada satu orang pun yang rela menyerahkan nyawanya untuk kita, kecuali Yesus. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk hidup saya dan hidup saudara. Saudara, kemudian Yesus dikuburkan. Pada hari ketiga, Yesus bangkit. Yesus hidup. Bahkan hidup sampai selama-lamanya. Untuk saya, untuk saudara. Di dalam hidup saya, di dalam hidup saudara. Yesus bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara, kita memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib. Dia rela menderita untuk saya dan saudara. Dia rela mati untuk saya dan saudara. Dan Dia dibangkitkan untuk saya dan saudara. Dan Dia hidup untuk saya dan hidup saudara. Bahkan hidup di dalam hidup saya, dalam hidup saudara, sampai selama-lamanya. Oh, betapa bahagianya kita punya Tuhan Yesus. Betapa indahnya punya Tuhan Yesus. Hidup kita jadi berarti. Hidup kita tidak sia-sia. Punya pengharapan. Bahkan untuk hidup bersama Dia sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pesan firman Tuhan di hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus yang luar biasa buat saya dan buat saudara. Kita doa bersama-sama.
Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Kau rela menderita bagi kami, Kau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami. Kau hidup bagi kami hidup di dalam Engkau, dan Engkau di dalam hidup kami sampai selama-lamanya, bahkan sampai pada masa kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita memasuki perjamuan kudus. Sudah persiapkan anggur dan roti bagi saudara. Kalau saudara yang punya anggur, punya roti, puji Tuhan. Tapi bagi saudara yang tidak punya anggur, tidak punya roti, boleh biskuit dan teh atau air putih juga boleh. Yuk. Kita angkat roti di tangan kanan. Dengan iman adalah tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita mengucap syukur sama Tuhan. Buka suara saudara, jangan diam. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Ucapkan syukur kepada Dia. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami percaya melalui kuasa firman-Mu dan kuasa perjamuan kudus-Mu. Yang sakit Tuhan telah sembuhkan.
Yang lemah Tuhan telah kuatkan, yang susah Tuhan telah hiburkan, yang terikat Tuhan telah lepaskan, yang putus asa Tuhan telah berikan pengharapan yang baru, yang miskin kekurangan Tuhan perkaya. Dalam nama Yesus, hidup kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam hidup kami, hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Yuk kita akhiri kebaktian kita saat ini. Angkat pujian sama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, terimalah kasih karunia anugerah Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus telah dan selalu menyertai saya dan saudara. Saat ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, dan kita semua hidup kekal bersama Dia bahkan sampai selamanya. Yang telah percaya dan selalu diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi berkat, sama-sama kita katakan kepada Dia dengan suara keras bersama, amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Tetap dalam hadirat Tuhan. Sampai jumpa di setiap kebaktian bersama gereja kita. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita mengucap syukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah bertepatan dengan Hari Raya Paskah. Hari Raya kemenangan bagi kita semua. Karena Tuhan Yesus telah bangkit atas maut dan menang atas maut. Ya, dan saat ini kita diberikan kesempatan karena ini adalah minggu pertama di bulan April, kita akan mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur. Saat ini kami akan kembalikan persepuluhan yang adalah milik-Mu Tuhan. Engkau tetap memagari, membentengi kami dari setiap belalang pelahap. Dan Engkau terus melimpahkan berkat-berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan terus melimpah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap kembalikan persepuluhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk persepuluhan, Bapak Ibu Saudara semua bisa transfer melalui rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan pengumuman selanjutnya adalah yang pertama, kami mengundang setiap Bapak Ibu Saudara semua hadir pada Menara Doa hari Selasa tanggal 6 April 2021 pukul 19 atau pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk sama-sama kita naik di Menara Doa. Hari Kamis pukul 10:30 siang kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bersama-sama menaikkan doa pujian penyembahan melalui rumah doa. Setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara semua, mari sama-sama kita berdoa di hari Kamis pukul 10:30 siang. Kemudian para pria jangan lupa setiap Sabtu pagi pukul 5 pagi kita akan bersama-sama
berdoa melalui aplikasi Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan KUL, baptisan, penyerahan anak, dan juga BP2N, bimbingan pra dan pasca nikah, silahkan hubungi sekretariat untuk nanti dijelaskan mengenai pelayanan yang saya sebutkan tadi. Silahkan hubungi nomor sekretariat yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah raya GBI Grand Wisata secara online, kami ucapkan selamat datang. Silakan hubungi nomor sekretariat bila Bapak Ibu Saudara sekalian membutuhkan pelayanan lebih lanjut. Demikian pengumuman kita pada pagi dan siang hari ini, sepanjang hari ini. Selamat Hari Raya Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.